Kisah perjanjian dan hukuman menimpa Nabi Yakub alaihi salam. Kisah Nabi Yakub selanjutnya bahwa Yakub mendirikan kemah di tengah-tengah suku keturunan Kan'an. Sewaktu tiba di negeri Palestina, Yakub lupa tentang ikrar perjanjiannya supaya bersegera mengadakan persembahan khusus untuk Allah sebagai bentuk syukur karena dirinya menghadapi segala macam bahaya. Atas sikap ini, Allah mendatangkan beberapa hukuman kepada keluarga Yakub. Dinah sebagai anak perempuan Yakub diperkosa oleh seorang pangeran dari suku keturunan Kan'an. Hal ini menimbulkan kemurkaan besar pada kedua saudara Dinah, Simeon dan Lawi. Simeon menganggap kejadian ini sebagai penistaan dan penodaan terhadap nama baik keturunan Israel. Sementara itu, Lawi menilai bahwa kejadian ini merusak perjanjian Ibrahim terhadap keturunannya supaya tetap diberkati, yakni larangan untuk tidak memiliki hubungan keluarga dengan keturunan Kan'an yang terkutuk. Tatkala Simeon telah dipenuhi dendam, ia berniat untuk membantai seluruh laki-laki suku Kan'an yang memandang rendah keturunan Yakub. Akibat kaum itu telah membiarkan dan mengizinkan tindakan asusila terjadi di tengah-tengah mereka. Lawi berniat membunuh mereka sebagai peringatan supaya tidak ada dari keturunan Yakub yang terbujuk untuk mengawini keturunan Kan'an yang ternodai, dengan harapan kelak tiada keturunan Israel yang turut serta mendapat kemalangan maupun kesengsaraan bersama dengan bangsa keturunan Kan'an, yakni bangsa yang membiarkan perbuatan dosa terjadi di tengah-tengah mereka akibat mengabaikan perintah-perintah Allah. Dua orang laki-laki ini berangkat sambil membawa pedang, lalu tanpa belas kasihan membunuh seluruh suku keturunan Kan'an di kota tersebut. Oleh karena suku tersebut tidak menentang dosa pencemaran terhadap Dinah. Selanjutnya, kisah Nabi Yakub alaihi salam bahwa sewaktu Simeon dan Lawi pulang, Yakub memarahi kedua putranya yang bertindak gegabah tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan dari sang ayah. Meskipun demikian, Simeon membela diri dengan menjawab bahwa ia tidak bisa membiarkan perlakuan biadab suku Kan'an yang menajiskan adik mereka, dan berharap supaya menjadi peringatan bagi siapapun yang nekat menimpakan kejahatan terhadap keluarga Israel, maka orang itu dan yang menyetujui kejahatan tersebut akan menghadapi kemurkaan Allah melalui tangannya. Sementara itu Lawi merasa bersalah karena ia tidak menghormati kedudukan ayahnya. Kemudian Lawi memutuskan bertekun dalam ibadah serta pertobatan untuk menghapus dosa. Sejak saat itu pula Lawi tidak lagi akrab dengan Simeon. Akibat kekerasan Simeon dan Lawi, penduduk yang tinggal di Palestina merasa ketakutan untuk bergaul dengan keluarga Yakub. Penduduk Kan'an menganggap bahwa keluarga Yakub tak lagi berlaku baik terhadap orang-orang asing
maupun penduduk negeri yang tinggal di sekitarnya. Penduduk negeri Kan'an hendak mengadakan perang melawan mereka untuk membalas dendam. Akan tetapi para raja Kan'an tidak melanjutkan hal ini oleh karena menyadari bahwa Allah selalu menyertai keluarga Yakub, sehingga Allah tak akan membiarkan orang-orang berbuat jahat kepada keluarga tersebut lolos begitu saja. Setelah kejadian ini, Yakub menyadari kesalahannya terhadap Allah, sehingga ia bergegas menepati ikrar perjanjian untuk mengadakan persembahan khusus untuk Allah, tepat di tempat di mana sebelumnya ia pernah berikrar kepada Allah ketika berangkat ke negeri Haran. Setelah memenuhi ikrarnya kepada Allah, Yakub mengajak seluruh keluarganya berpindah ke rumah Ishak. Kisah Nabi Yakub dan putra-putrinya. Dalam perjalanan ke rumah Ishak, Yakub mendapat kabar bahwa Rahil melahirkan anak ke-13 untuknya, yakni seorang anak laki-laki yang dinamai Bunyamin. Memperoleh 2 putra dari Rahil membuat Yakub merasa terikat dengan Rahil, sehingga putra-putra Rahil yakni Yusuf serta Bunyamin diistimewakan melebihi anak-anak Yakub yang lainnya. Sehingga nabi pilihan Yakub dikaruniai ilmu istimewa dari Allah, sehingga Yakub sangat mementingkan keselamatan Yusuf, sebab terdapat nubuat bahwa Yusuf akan menjadi pertanda yang akan menyelamatkan kehidupan seluruh Bani Israel menghadapi segala kesusahan. Yusuf juga pernah mendapat mimpi nubuat yang bermakna bahwa seluruh saudaranya beserta kedua orang tuanya akan bersujud di hadapan dirinya. Bahkan Yusuf mengerti makna mimpi ini adalah pertanda keistimewaan dirinya dibanding anak-anak Yakub yang lainnya. Hal ini menimbulkan kebahagiaan pada Yakub bahwa Yusuf mewarisi bakat nubuat dari Ibrahim dan Ishak. Walaupun ada kekhawatiran pula pada diri Yakub apabila saudara-saudara Yusuf mendengar kabar tentang mimpi ini, yang dapat berakibat mereka menjadi bertambah iri, sehingga kebencian mereka mengancam keselamatan Yusuf. Yakub melarang Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya. Walaupun demikian, Yusuf menceritakan mimpi ini yang kemudian memicu rasa benci pada diri saudara-saudaranya. Dalam cerita Nabi Yakub alaihi salam disebutkan oleh sebab perlakuan istimewa terhadap kedua saudara mereka, yakni Yusuf dan Bunyamin. Maka ke-10 putra Yakub menduga bahwa ayah mereka hanya hendak memberi berkat warisan kepada putra-putra dari Rahil, istri kesayangan Yakub. Yahuda bersama ke-9 saudaranya mengadakan siasat supaya tidak mendapat bagian, supaya Yusuf tidak mendapatkan bagian dari anugerah waris tersebut. Mereka belajar dari tindakan ceroboh Simeon dan Lawi, sehingga Yahuda memohon izin terlebih dahulu kepada ayahnya untuk mengadakan perjalanan bersama-sama Yusuf. Walaupun semula menolak usulan putra-putranya sebab khawatir diserang, akhirnya Yakub bersedia melepas Yusuf dengan janji bahwa mereka harus membawa pulang Yusuf dalam keadaan selamat.
Yakub merasa sangat khawatir. Nabi Yakub merasa sangat kecewa ketika mengetahui bahwa mereka pulang tanpa membawa Yusuf, tanpa mengiringi Yusuf. Ia mendengar bahwa mereka hanya mendapati baju Yusuf berlumuran darah setelah ditinggalkan seorang diri. Mengetahui ada keanehan dari penjelasan ini, Yakub memahami bahwa ke-10 putranya berupaya memisahkan dirinya dari putra kesayangannya, sehingga mereka tidak benar-benar dapat dipercaya olehnya. Yakub menangisi keadaan ini sebab ia merasa tidak lagi dihormati oleh putra-putranya. Terlebih sosok Yusuf bagi Yakub merupakan pertanda pertolongan serta pertanda keselamatan untuk keturunannya, sehingga kehilangan atau kematian Yusuf menjadi pertanda bahwa akhir seluruh keturunannya akan segera terjadi. Bertahun-tahun kemudian firasat Yakub mendekati kebenaran ketika terjadi musim buruk berkepanjangan yang menghentikan kegiatan bercocok tanam di negeri Palestina, sehingga seluruh keluarga Yakub dilanda kelaparan. Lanjutan kisah Nabi Yakub alaihi salam yaitu ketika masa kelaparan panjang terjadi, ke-10 putra Yakub mencoba untuk mengajak Bunyamin pergi ke Mesir, namun Yakub menolak hal ini. Meski akhirnya ia terpaksa mengizinkan hal ini setelah wabah kelaparan hebat menimpa seluruh anggota keluarga mereka. Walaupun diliputi kesedihan hati, Yakub masih memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Yusuf akan kembali pada dirinya. Sewaktu putra-putra Yakub pulang dari perjalanan untuk membeli persediaan makanan di Mesir, Yakub merasa heran ketika merasakan keberadaan Yusuf di dekatnya. Hal ini disebabkan baju Yusuf yang dibawa dari Mesir supaya pakaian itu dibasuhkan ke wajahnya sehingga penglihatan Yakub membaik. Mereka juga membawa kabar gembira bahwa Yusuf menjadi seorang panglima Mesir yang berkuasa atas segala kebijakan dan peraturan di tanah Mesir. Yusuf mengundang seluruh keluarga Yakub supaya berpindah ke Mesir selama masa kelaparan berlangsung. Pertemuan Yakub dengan Yusuf, putra kesayangannya, terasa sangat membahagiakan sebab telah terbukti bahwa Yusuf menjadi pertanda pertolongan dan pertanda penyelamat untuk Yakub beserta ke seluruh keluarganya. Kisah hijrah ke Mesir dan pewarisan berkat. Selama tinggal di Mesir, Yakub mengasuh dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari para leluhurnya kepada kedua putra Yusuf. Yakub merasa dekat dengan mereka berdua sehingga menganggap kedua cucunya sebagai anak sendiri. Sebelum maut menjemput, Yakub memberkati kedua putra Yusuf sebagaimana memberkati anak-anaknya sendiri. Kemudian ke-12 putra Israel yang dikumpulkan supaya mereka mendapat bagian dari anugerah warisan yang berasal dari Allah. Sebelum memberikan berkat-berkat anugerah, Yakub terlebih dahulu ingin mengetahui keimanan para putranya dengan meminta kesaksian tentang yang akan mereka sembah sepeninggal dirinya. Yakub merasa lega sewaktu mendengar bahwa semua putranya berikrar untuk senantiasa mengabdi kepada Allah, sehingga masing-masing putranya terbukti layak sebagai para pewarisnya yang menerima berkat istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya dalam kisah Nabi Yakub alaihi salam, bahwa anak pertama Yakub, Ruben, mendapat beberapa pujian dan teguran keras sebagai tingkah lakunya tidak mewarisi kesalehan dan kepribadian Yakub, sehingga Ruben tidak layak disebut sebagai anak sulung Israel. Simeon beserta Lawi mendapat bagian bersama dari Yakub akibat peristiwa pembantaian salah satu suku keturunan Kan'an yang amat membekas bagi Yakub dan telah membuat nama Israel disegani sekaligus ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Yakub memperingatkan bahwa gabungan kekuatan keduanya dapat menimbulkan kehancuran besar pada musuh-musuhnya. Oleh karena watak Simeon yang rela mati-matian melindungi nama baik Bani Israel, sementara Lawi berwatak tidak kenal belas kasihan untuk membunuh siapapun yang nekat memperbuat dosa keji terhadap Allah. Dari watak keras mereka berdua, Yakub mengetahui pula siapa yang merancang siasat membunuh Yusuf. Terlebih Simeon membenci Yusuf, sementara Lawi khawatir bahwa ayahnya akan berlaku curang terhadap dirinya. Mendapati ketiga saudaranya mendapat teguran keras, Yahuda merasa takut bahwa ia akan mendapat bagian serupa karena dirinya merasa bersalah telah memimpin siasat untuk memisahkan Yusuf. Akan tetapi Yakub justru membanggakan Yahuda yang memiliki kebijaksanaan untuk memutuskan sesuatu. Sebagaimana Yakub mengetahui bahwa Yahuda adalah orang yang berhasil menghindarkan dosa pembunuhan terhadap Yusuf. Yahuda terbukti memiliki sikap takut kepada hukuman Allah, sehingga Yahuda berhasil menyadarkan kesembilan saudaranya bahwa Yusuf adalah seorang putra Yakub juga yang masih bersaudara dengan mereka, sehingga ke-10 putra Yakub bersepakat tidak saling membunuhnya. Dalam kisah Nabi Yakub alaihi salam, bahwa ke-6 putra Yakub yang lain mendapat berkat dan sanjungan dari Allah melalui Yakub. Sebab sejak semula mereka memang tidak mengadakan siasat jahat terhadap Yusuf dan semata mengharap kebaikan dari Allah supaya memperoleh bagian berkat istimewa. Yakub mengucap berkat tentang yang akan terjadi kepada mereka beserta keturunan mereka dengan simbol-simbol tertentu. Ketika giliran pemberkatan untuk bagian Yusuf, Yakub sangat bersyukur kepada Allah karena ia masih diizinkan melihat Yusuf beserta keturunan-keturunan Yusuf yang dianugerahkan oleh Allah untuk menyelamatkan keberlangsungan Bani Israel menghadapi berbagai kesulitan. Yakub menyampaikan pujian luar biasa terhadap Yusuf, sebab bagian berkat waris terbesar dari Ibrahim, Ishak dan dirinya menyatu pada Yusuf. Anak sulung Israel Bunyamin juga memperoleh berkat dari ayahnya yang berkaitan dengan masa depan keturunannya. Sebelum meninggal dunia, Yakub berpesan supaya ia dimakamkan di tempat pemakaman pribadi milik keluarga Ibrahim di tanah Palestina. Gelar Nabi Yakub. Cerita Nabi Yakub selanjutnya, Allah memberikan gelar Nabi Yakub sebagai salah satu dari 3 nabi pilihan yang paling utama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak. Selain itu, Nabi Yakub. Nabi Yakub disebut pula sebagai Israel, bapak leluhur Bani Israel, yakni umat pilihan yang diistimewakan Allah. Nama
nama Israel sebanyak 2 kali di Al-Quran, dan ia memiliki banyak keturunan yang termasuk keturunan dari golongan para nabi. Nah, itulah kisah Nabi Yakub alaihi salam dari awal dan akhir yang dapat kami sajikan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan ada hikmah dan pembelajaran untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi pada kisah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.